Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat hidayahnya kita masih diberi kekuatan untuk berpikir, merasa, dan bertindak dalam koridor kebenaran. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner agung, penunjuk jalan kehidupan yang hakiki dan adiluhung untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Para pemirsa Sutrisno Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Bank Indonesia tengah menapaki gerbang awal masa pemerintahan era kepemimpinan Prabowo Subianto untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Satu fase yang akan mencatatkan jejak sejarah besar, apakah menjadi batu loncatan menuju kemajuan, atau justru menjadi cermin peringatan akan arah bangsa yang perlu dikoreksi. Dalam semangat cinta tanah air yang bertanggung jawab, editorial kali ini mengetengahkan tajuk, analisa kritis proyeksi kepemerintahan Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2029 dalam kompleksitas tantangan dan kendala. Sebuah ikhtiar analitis untuk mengurai simpul persoalan, membedah kemungkinan, serta menawarkan lensa alternatif dalam memandang kebijakan, watak politik, dan struktur kekuasaan yang tengah dibangun. Apakah kepemimpinan Prabowo akan mampu membalikkan keadaan dan mengarahkan energi bangsa ke arah yang lebih berdaulat dan berkeadilan, ataukah justru terseret dalam pusaran kompromi kekuasaan yang mengaburkan idealisme dan menggerus harapan rakyat kecil? Tantangan-tantangan seperti stagnasi reformasi birokrasi, penguatan oligarki, ancaman polarisasi sosial, serta potensi krisis iklim dan pangan menuntut kepemimpinan yang bukan hanya strong karakter, tapi lebih utama kejujuran dan transformatif. Sebelum kita mulai perlu disampaikan sebuah disclaimer penting bahwa editorial kritis ini disusun dalam semangat intelektualisme kritis dan independen. Semua opini, ulasan, dan analisa yang tertuang tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengkabalan terhadap pribadi maupun kelompok manapun, justru jadi bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga ruang publik tetap sehat, kritis, dan mencerahkan. Jika terdapat perbedaan pandangan, analisis serta nilai rasa, harus ditanggapi dengan kepala dingin dan semangat dialog. Kebenaran bukanlah milik segelintir, tapi hasil dari keberanian untuk saling menguji gagasan, maka semoga ulasan yang akan disajikan bisa menjadi lentera pemikiran, bukan memperuncing perbedaan, apalagi bara permusuhan, tapi menjadi kompas yang membantu menavigasi perjalanan bangsa, bukan sekadar gema dari ruang politik belaka. Selamat menyimak dengan bismillah. Judul, Kepemimpinan dalam Bayang-Bayang Demokrasi, Tafsir Strategis Pemerintahan Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2029. Bagian 1. Pemilu 2024 tak hanya menghasilkan pemenang, melainkan membuka babak sejarah yang dilematis. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka naik sebagai presiden dan wakil presiden dengan dukungan koalisi gemuk, mesin birokrasi warisan Jokowi, dan dinamika politik yang jauh dari wajar. Di tengah kekhawatiran akan oligarki, konflik kepentingan, hingga turunnya kualitas demokrasi, Indonesia kini berdiri di persimpangan sejarah. Akankah bangkit menjadi bangsa berdaulat sejati, atau kembali terjebak dalam lingkaran elit? Kepemimpinan Prabowo, dari sosok kontroversial masa lalu kini bertransformasi menjadi populis dan paternalistik, menyimpan teka-teki besar. Analisa ini berusaha menyuguhkan gambaran utuh tentang potensi, tantangan, dan arah kebijakan Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2029, dengan pendekatan interdisipliner, geopolitik, ekonomi politik, sosiologi kekuasaan, hukum tata negara, serta tafsir sosial keagamaan. Juga akan membahas satu isu yang jarang dibicarakan secara gamblang, namun kian terasa pengaruhnya, fenomena matahari kembar dalam pemerintahan dan implikasinya terhadap stabilitas sistem presidensial. Bab 1, Koalisi Gemuk dan Matahari Kembar, Oposisi yang Menguap.
Koalisi besar yang terbentuk sejak awal pendaftaran Capres 2024 telah menjelma menjadi kekuatan hegemonik. Hampir seluruh partai besar bergabung dalam satu gerbong kekuasaan. Kondisi ini mengaburkan batas oposisi dan menghilangkan ruang kritik institusional. Demokrasi tanpa oposisi ibarat kendaraan tanpa rem. Namun yang paling menyita perhatian bukan hanya koalisi gemuk, tapi munculnya matahari kembar dalam pemerintahan. Sosok Presiden terpilih Prabowo berada di satu sisi, namun bayang-bayang pengaruh Jokowi, yang masih memiliki kekuatan penuh di lembaga-lembaga strategis, termasuk Mahkamah Konstitusi, KPK, Polri, hingga jaringan bisnis dan ormas tetap mendominasi ruang kekuasaan. Fenomena ini menimbulkan dilema, apakah Prabowo benar-benar memiliki kemandirian politik, atau justru akan terus berada dalam orbit bayangan sang presiden sebelumnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan strategis. Apakah keputusan kebijakan akan lahir dari istana baru, atau tetap dikendalikan oleh patron lama? Apakah loyalitas elit partai, TNI Polri, dan birokrasi akan beralih sepenuhnya pada Prabowo, atau tetap setengah hati? Tanpa kejelasan dalam penguasaan otoritas penuh, krisis kepemimpinan bisa membesar menjadi konflik faksi dalam internal istana. Bagian 3, Bab 2, Agenda Ekonomi, antara janji makan gratis dan beban utang negara. Salah satu janji kampanye yang paling menarik perhatian publik adalah program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Meski tampak mulia dan populis, banyak ekonom mengingatkan bahwa ini adalah kebijakan berbiaya tinggi, dengan estimasi awal mencapai lebih dari 400 triliun rupiah per tahun. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbebani oleh cicilan utang dan belanja pegawai, program ini berpotensi menambah tekanan terhadap defisit anggaran. Pertanyaannya, dari mana sumber pendanaannya? Apakah akan menambah utang luar negeri? Atau memotong anggaran pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya? Bersamaan dengan itu, Indonesia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan suku bunga global membuat pembiayaan utang menjadi mahal. Perlambatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang utama, menurunkan permintaan ekspor Indonesia. Volatilitas harga komoditas nikel, batu bara, sawit yang sebelumnya menjadi penopang APBN mulai terasa efek lesunya. Jika pemerintahan Prabowo tidak mampu mengelola fiskal secara hati-hati, maka dalam 3 tahun pertama, kita bisa melihat tanda-tanda krisis anggaran yang menyerupai tekanan moneter seperti tahun 1997 sampai tahun 1998. Namun dalam wujud yang berbeda, krisis kepercayaan terhadap institusi fiskal dan ancaman inflasi sosial. Bagian 4, Bab 3, Dinamika Geopolitik dan Posisi Indonesia di Persimpangan Global. Dunia saat ini berada di tengah ketegangan multipolar, Amerika versus Tiongkok, Rusia versus Barat, serta munculnya poros kekuatan baru dari BRICS plus Indonesia, sebagai negara strategis di Asia Tenggara dan bagian dari poros Indo-Pasifik, menjadi rebutan pengaruh. Pemerintahan Prabowo akan menghadapi dilema serius. Akankah Indonesia semakin condong ke Tiongkok, sebagai mitra investasi terbesar khususnya di proyek hilirisasi nikel? Ataukah mencoba menjaga keseimbangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya Jepang, Australia demi stabilitas militer dan akses teknologi? Pilihan geopolitik ini bukan tanpa risiko. Terlalu dekat ke Tiongkok dapat memicu ketegangan di Laut Natuna, serta resistensi publik terhadap dominasi tenaga kerja asing. Sebaliknya, terlalu berpihak ke Amerika Serikat bisa merusak relasi dagang dengan Tiongkok dan membuat Indonesia menjadi sasaran proxy war atau infiltrasi politik. Sementara itu, tantangan lain datang dari sengketa Laut Cina Selatan, krisis Palestina yang menguras simpati dunia Muslim, gejolak politik di Papua yang mudah dimanfaatkan asing. Dalam dunia multipolar ini, Prabowo harus bermain sangat hati-hati. Kegagalan membaca peta kekuatan global dapat membuat Indonesia kembali menjadi pion dari percaturan kekuatan besar, kehilangan kedaulatan, dan bahkan menyulut instabilitas internal. Bagian 5,
Bab 4. Stabilitas politik dan ancaman polarisasi sosial budaya. Pemilu 2024 menyisakan luka sosial yang dalam. Polarisasi bukan hanya antar pendukung, tetapi lebih mengkhawatirkan antara rakyat dan elit kekuasaan. Sentimen keterkhianatan mewabah, terutama sejak putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres yang dianggap disulap demi melanggengkan dinasti. Kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral dan supremasi hukum runtuh secara diam-diam namun signifikan. Pemerintahan Prabowo akan menghadapi 3 ancaman sosial serius yang tidak dapat dijawab hanya dengan retorika stabilitas. 1. Erosi legitimasi institusi negara. Lembaga-lembaga konstitusi seperti MK, KPU, dan MA berada di titik nadir kepercayaan publik. Reformasi internal yang hanya kosmetik akan memperparah delegitimasi. Dalam situasi seperti ini, lahirlah sindiran tajam, hukum hanya milik yang berkuasa. Publik tidak lagi mencari keadilan dari sistem, mereka menciptakan sistem sendiri, di jalanan, di kanal media sosial, dan dalam komunitas informal. 2. Radikalisme baru dan kelompok anti-elit. Dalam ruang kekecewaan, lahir radikalisme non-tradisional, gerakan rakyat marah yang tidak berbaju agama, tetapi berbendera anti-oligarki. Narasi yang hidup bukan lagi politik identitas semata, tetapi politik dendam terhadap elit. Contoh paling mencolok, Grip Jaya pimpinan Hercules Rosario Marsal jadi fenomena mencolok di rumah Presiden Jokowi di Solo ketika digeruduk tim tipu UGM terkait dugaan ijazah palsu jadi pagar betis. Bemper bahkan komentar keras terhadap Purnawirawan Jenderal Sutiono, yang vulgar, penuh ancaman, namun justru dibiarkan begitu saja di ruang publik. Yang ironis ketika sebuah mobil polisi dibakar oleh massa diduga Grip Jaya di Depok, dalam insiden yang terekam luas di media sosial, tidak ada tindakan hukum nyata. Keberpihakan aparat menjadi tanda tanya besar. Jika kelompok sipil pro-demokrasi sedikit keras bersuara, mereka dibungkam. Tapi ketika grup kekuasaan informal bertindak di luar hukum, negara seperti bungkam. Ini adalah preseden yang sangat berbahaya. 3. Potensi ledakan identitas dan fragmentasi sosial. Di akar rumput, luka sosial polarisasi 2019 belum sembuh. Ketegangan antar identitas agama, etnik, dan golongan makin mudah tersulut. Elit mungkin akur demi berbagi kekuasaan, tapi rakyat masih saling curiga. Apalagi jika konflik ini digoreng oleh aktor luar negeri atau transnasional yang ingin merusak tatanan nasional, maka efeknya bisa menjalar menjadi disintegrasi. Solusi: negara tak bisa hanya menambal luka dengan jargon rekonsiliasi. Diperlukan keberanian politik untuk menghentikan praktik impunitas, membatasi manuver kekuatan informal semacam milisi sipil loyalis, serta mengembalikan supremasi hukum secara adil. Jika tidak, negeri ini akan menuju jalur delegitimasi total, di mana sistem tak lagi dipercaya, dan rakyat memilih bertindak sendiri dengan risiko yang tak terhitung. Bagian 6. Bab 5. Militerisme dalam politik dan bayangan Orde Baru. Kembalinya tokoh militer sebagai presiden setelah lebih dari 2 dekade reformasi menjadi momen simbolik dan strategis. Prabowo, meski sudah menjadi politisi sipil, tetap identik dengan kultur militer. Ini menghadirkan ambivalensi publik antara harapan akan ketegasan dan ketakutan akan otoritarianisme yang merayap, dan tanda kembalinya militerisme dalam politik bisa diamati dari kuatnya dominasi purnawirawan dalam struktur tim sukses maupun kabinet bayangan. Narasi kedamaian harus ditegakkan dengan disiplin yang mulai masuk ke ruang publik. Ketertarikan mengaktifkan kembali duifungsi TNI dalam bentuk baru, misalnya, pelibatan TNI dalam urusan non-pertahanan seperti keamanan siber, ketahanan pangan, hingga penanganan unjuk rasa. Ini membuka pintu bagi neo-orde baru, yakni pemerintahan yang mengedepankan stabilitas dan pembangunan ekonomi dengan mengorbankan kebebasan sipil. Risiko terbesar adalah pembungkaman oposisi di media dan dunia akademik. Peningkatan represivitas aparat terhadap gerakan mahasiswa, buruh, dan warga yang kritis.
penggunaan undang-undang ITE, bahkan hukum darurat, untuk membatasi kritik online dan konsolidasi gerakan rakyat. Jika pemerintah tidak mampu menunjukkan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, maka akan terjadi dekonstitusionalisasi perlahan, legal formal tetap demokratis, namun praktiknya otoriter. Bagian 7. Bab 6, Efek Matahari Kembar, Presiden Prabowo dan Bayang-Bayang Jokowi. Salah satu tantangan unik dan belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern adalah munculnya fenomena matahari kembar dalam pemerintahan. Prabowo sebagai presiden terpilih, sementara Jokowi tetap dominan secara politik, ekonomi, dan jaringan kekuasaan. Faktor-faktor yang memperkuat bayangan Jokowi. 1. Anak kandung sebagai wapres. Gibran Rakabuming Raka bukan hanya simbol generasi politik Jokowi, tetapi juga saluran komunikasi langsung untuk mengamankan kepentingan dinasti ke depan. 2. Kekuatan jaringan bisnis dan infrastruktur kekuasaan. Jokowi masih punya pengaruh besar di partai politik PDIP, PSI, PAN, pengusaha besar, dan kepala daerah loyalis. 3. Proyek IKN dan Food Estate. Dua proyek mercusuar ini masih sangat lekat dengan visi Jokowi. Prabowo bisa terjebak dalam skema keberlanjutan yang tidak sepenuhnya ia kuasai, sehingga rentan jadi eksekutor bukan inisiator. Implikasi dari kondisi ini, kebijakan ganda, Presiden Prabowo bisa terlihat ragu dalam mengambil arah kebijakan baru karena tekanan dari yang bayang kekuasaan yang lama. Konflik loyalitas elit, menteri, pejabat daerah, bahkan partai koalisi bisa mengalami dualisme kesetiaan. Penghancuran wibawa kepala negara, jika publik memandang Prabowo hanya sebagai pelaksana atau boneka besar, maka krisis otoritas dapat muncul di tengah jalan pemerintahan. Fenomena matahari kembar berpotensi menimbulkan instabilitas dalam pemerintahan, terutama bila terjadi perbedaan tajam antara keinginan Prabowo dan arahan tidak resmi dari jaringan kekuasaan Jokowi. Bagian 8. Bab 7, Arah Ekonomi Politik dan Pertaruhan Hilirisasi. Salah satu kebijakan kunci yang diwarisi dan akan dilanjutkan oleh Prabowo adalah hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel, bauksit, dan timah. Narasi besar dari kebijakan ini adalah menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ekspor mentah, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ada dilema struktural dan politik yang besar. 1. Ketergantungan pada Tiongkok. Mayoritas investasi smelter dan industri hilir datang dari perusahaan Tiongkok, disertai dengan masuknya tenaga kerja asing TKA. Ini memunculkan resistensi lokal dan memperkuat tuduhan bahwa hilirisasi hanyalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi. 2. Tidak merata dan rentan oligarki. Banyak konsesi tambang dikuasai oleh segelintir elit politik dan pengusaha dekat kekuasaan. Ini berisiko menciptakan ketimpangan baru, daerah tambang rusak lingkungannya, tapi penduduknya tetap miskin. 3. Ekonomi tidak produktif dan rentan deindustrialisasi. Fokus terlalu besar pada komoditas primer bisa mengorbankan pengembangan sektor lain seperti pertanian, manufaktur tinggi, dan ekonomi digital. Bahkan sektor UMKM pun bisa terpinggirkan dalam model ekonomi ekstraktif ini. Prabowo membutuhkan pendekatan baru, diversifikasi hilirisasi ke sektor non-tambang, misalnya industri pangan, farmasi, energi terbarukan. Mendorong keberpihakan pada UMKM dan koperasi digital. Menegakkan green economy dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan desa. Jika tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi tempat mengolah bahan baku bagi asing, bukan pusat kemakmuran yang berdikari. Bagian 9. Bab 8, Ketahanan Sosial Budaya dan Krisis Kepemimpinan Moral. Di balik isu ekonomi dan politik, terdapat lapisan terdalam dari tantangan bangsa, yakni ketahanan nilai dan identitas kultural. Kepemimpinan nasional yang hanya menonjolkan kekuatan fisik, ketegasan militer, dan manuver politik tanpa fondasi moral dan spiritual, berisiko menciptakan bangsa yang kosong nilai. Krisis ini tampak dalam beberapa indikator. 1. Kecemasan generasi muda dan disorientasi nilai.
Anak muda Indonesia saat ini mengalami keterputusan makna. Tingginya angka depresi, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan kekerasan digital menandakan bahwa orientasi hidup mereka semakin rapuh. 2. Minimnya teladan moral dalam elit politik. Korupsi, pencitraan semu, pengkhianatan janji kampanye, dan budaya politik transaksional telah menciptakan keletihan kolektif terhadap institusi negara. 3. Kekeringan narasi spiritualitas transformatif. Negara terlalu sibuk dengan pembangunan fisik dan digital, namun abai terhadap pembangunan jiwa rakyat. Agama justru sering direduksi menjadi alat legitimasi, bukan sumber transformasi etik. Prabowo memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan ini jika berani membangun platform kepemimpinan etik nasional berbasis nilai Pancasila dan ajaran agama-agama yang membebaskan, bukan yang membelenggu. Memberi ruang bagi tokoh-tokoh moral dari luar lingkar kekuasaan untuk masuk dalam ruang kebijakan, ulama transformatif, pendeta progresif, biksu kebangsaan, akademisi bijak, dan budayawan akar rumput. Menjadikan pendidikan karakter sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Tanpa kebangkitan spiritual nasional, Indonesia bisa menjadi raksasa ekonomi tapi kerdil dalam etika. Bagian 10. Bab 9, Penutup, Proyeksi dan Harapan untuk Masa Depan Indonesia. Setelah menelusuri berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, jelas bahwa pemerintahan Prabowo di periode tahun 2024 sampai tahun 2029 akan dihadapkan pada tantangan luar biasa. Dilema klasik antara stabilitas dan demokrasi, keberlanjutan dan perubahan, serta kemakmuran dan pemerataan harus dipertimbangkan dengan matang. Tanpa adanya visi yang lebih besar dari sekadar retorika kekuatan dan pembangunan fisik, Indonesia berisiko kehilangan arah dalam mengarungi gelombang besar perubahan global. Namun, ada pula peluang besar yang harus diambil oleh pemerintahan Prabowo untuk membawa Indonesia ke tahap yang lebih maju. 1. Membangun kepemimpinan yang visioner dan berdampak sosial. Pemerintah perlu lebih banyak menekankan pada kebijakan yang tidak hanya menguntungkan elit, tetapi memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat, terutama kelompok marginal dan daerah terpinggirkan. 2. Memperkuat demokrasi dan keseimbangan kekuasaan. Agar tidak terperosok dalam jebakan otoritarianisme, Prabowo harus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi yang ada, seperti KPU, MK, dan lembaga pengawasan lainnya, serta menjunjung tinggi kebebasan pers dan hak asasi manusia. 3. Reformasi sistem pendidikan dan penguatan karakter bangsa. Pendidikan yang membangun karakter bangsa dan memperkuat nilai-nilai moral adalah fondasi utama yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. Akhirul telaah, mari kita renungkan dalil Al-Quran berikut. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin, hendaklah dia kafir. Al-Kahfi 29. Dalil ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kebijakan dalam pemerintahan harus berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, serta menghargai hak-hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya. Prabowo, sebagai pemimpin, harus memilih untuk memimpin dengan keadilan dan bijaksana, berpegang teguh pada prinsip moral yang hakiki. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena keputusan yang salah adalah keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa." Kutipan ini memberikan pelajaran penting bahwa kepemimpinan yang bijaksana membutuhkan pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa. Prabowo harus mampu menyaring segala tuntutan dan tekanan dengan penuh kebijaksanaan agar bisa membuat keputusan yang benar untuk bangsa ini. Dengan semua tantangan yang ada, harapan besar terletak pada kemampuan pemerintahan yang akan datang untuk mengambil jalan yang benar, jalan yang berani bertransformasi, berorientasi pada masa depan, dan tetap menjaga akar moral bangsa. Jika mampu, Prabowo dapat membawa Indonesia menuju era kejayaan baru, namun itu hanya mungkin jika ia berkomitmen pada nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Simpulan kepemimpinan Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2029, persimpangan antara harapan dan keterpurukan. Pemilu 2024 bukan sekadar pergantian kekuasaan, tetapi pertaruhan besar arah masa depan bangsa. Kemenangan Prabowo Gibran, ditopang koalisi super gemuk, menciptakan lanskap politik yang tampak kokoh namun rapuh di dalam, tanpa oposisi yang efektif, tanpa visi ideologis yang jelas, dan penuh friksi elit. Di balik euforia kemenangan, rakyat menyaksikan demokrasi yang kian tereduksi menjadi alat oligarki. Fenomena dua matahari, Jokowi dan Prabowo, menggambarkan dilema mendalam, kekuasaan yang tak sepenuhnya utuh, keputusan yang bisa tersandera loyalitas masa lalu, dan ancaman dualisme kendali. Sementara itu, beban ekonomi kian berat, utang menembus ribuan triliun, proyek IKN menyedot APBN, subsidi dicabut tanpa solusi kerakyatan, dan ketimpangan struktural dibiarkan menjalar. Janji swasembada pangan dan energi belum menjelma menjadi kebijakan transformatif. Petani tercekik kartel, energi dikuasai asing, proyek besar hanya menguntungkan elit. Di sisi lain, demokrasi berada di ambang neo-otoritarianisme, KPK dilemahkan, aktivis dibungkam, media dikontrol, rakyat hanya menjadi objek bukan subjek demokrasi. Bahaya polarisasi dan radikalisme terus membayangi, dibiarkan tumbuh tanpa penyelesaian menyeluruh. Politik luar negeri kehilangan arah bebas aktifnya, terjerat investasi asing dan tekanan geopolitik. Sementara pendidikan dan bonus demografi justru terancam sia-sia, generasi muda tenggelam dalam gadget, minim karakter, dan tak disiapkan menjadi penggerak bangsa. Demokrasi pun kian menyerupai panggung plutokrasi, dikendalikan uang, dimanipulasi media, dijauhkan dari cita-cita rakyat. Di tengah itu semua, semangat nasionalisme Prabowo diuji, akankah hanya menjadi retorika kampanye, atau benar-benar melahirkan transformasi struktural? Kini Prabowo berdiri di persimpangan sejarah, menjadi negarawan yang mengoreksi arah bangsa atau sekadar melanjutkan estafet oligarki dalam balutan populisme. 5 tahun ke depan bisa menjadi waktu emas membangun negeri, atau awal kehancuran sistemik yang pelan tapi pasti. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Dan pesan abadi Imam Al-Ghazali mengingatkan, kehancuran sebuah bangsa bukan karena kafirnya rakyat, tetapi karena rusaknya para pemimpinnya. Bangsa ini tak butuh figur populis, melainkan pemimpin berani menata ulang arah sejarah. Karena arah kita hari ini, akan menjadi nasib anak cucu esok nanti.